Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada, terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke, di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan dirinya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Queen of Swords. Ada Ratu Pedang. Ratu Pedang muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Sagittarius. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka Queen of Swords, tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat istimewa. Ya, kenapa aku katakan demikian, teman-teman? Kartu ini selalu saja identik dengan yang namanya sebuah lambang perubahan. Ya, tentu sebuah lambang perubahan yang positif pastinya, teman-teman. Ya, baik perubahan secara situasi ataupun perubahan secara keadaan. Ya kan, sifat, sikap, nah seperti itu. Mungkin akan terlihat lebih bijaksana, lebih dewasa, lebih sabar, ya. Dan kemudian secara kondisi dan keadaan situasi, ya bisa saja teman-teman, kehidupan kamu tuh bakal berubah menjadi lebih baik, ya, secara kondisi ekonomi, sosial, nah seperti itu, ya kan. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya, wow, ada Four of Wands, 4 tongkat ternyata, teman-teman. 4 tongkat muncul hadir untuk energi kartu kedua. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana, ya kan, pada akhirnya kamu akan memperoleh sebuah keberhasilan yang sangat begitu besar. Sebuah pencapaian terbesar kamu ada nanti di sini, teman-teman. Potensinya cukup besar kok, ya kan? Akan kamu peroleh, akan kamu dapatkan. Bakal ada sebuah perayaan, pesta, teman-teman, ataupun mungkin juga syukuran ya terhadap segala pencapaian yang mungkin berhasil kamu dapatkan, berhasil kamu taklukkan gitu loh, teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya King of Cups. Wow. Raja Cangkir muncul hadir ya untuk energi kartu ketiga. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, teman-teman, kartu yang menjelaskan tentang bagaimana sebuah perubahan ini nampaknya, ya kan, akan berujung dengan sesuatu hal yang sangat luar biasa banget. Oke, kenapa? Karena Raja Cangkir ini kartu yang selalu saja identik dengan yang namanya kekayaan, kejayaan, pencapaian besar, kemakmuran. Oke, jadi dengan kata lain, bisa saja perubahan ini akan membuat kamu kaya raya, membuat kamu menjadi miliarder, ya, merubah kehidupan kamu secara total menyeluruh, teman-teman. Ya, nah itu secara kondisi ekonomi itu bakal berubah. Oke, tetapi jangan pernah merubah karakteristik diri kamu, teman-teman. Biasanya orang kalau sudah sukses, kaya, ya bakal berubah karakteristiknya apa ya ketika kamu tidak sombong. Ya pertahankan deh, kamu tidak sombong, jangan sombong, tetap baik. Pertahankan kebaikanmu, teman-teman. Ya kan? Nah, kalau berubahnya dari yang buruk ke baik itu bagus, gitu ya. Jadi harus lebih bijaksana. Kemudian pada kartu yang keempat aku punya Two of Swords. Ada 2 pedang.
muncul hadir sebagai energi penutup. Oke. Berbicara masalah keberuntungan dan kehidupan, memang sih indikasi cukup besar bahwasanya perubahan-perubahan yang positif itu akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Namun satu hal yang memang harus kamu pahami di sini adalah teman-teman, ketika kamu sepertinya dikelilingi oleh begitu banyak energi-energi yang sangat-sangat jahat, energi yang sangat-sangat toksik, ketika mereka hanya ingin memanfaatin kamu ataupun mungkin juga ingin menghancurkan kehidupan kamu ya. Jadi waspada dan hati-hati. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi keuangan ya. Keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Sagittarius dalam pekan ini. Bagaimana kondisi keuangan rezeki dari teman-teman Sagittarius dalam pekan ini? Oke, semoga kondisi keuangan kamu bagus ya teman-teman. Nah, wow, pada kartu yang pertama aku punya Temperance. Temperance muncul hadir sebagai energi pembuka. Ya. Terkait dengan kondisi keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Sagittarius. Dari kartu pertama ini teman-teman cukup dan sangat menggambarkan tentang sebuah hal yang sangat istimewa. Ketika keuangan kamu yang aku lihat bakal berlimpah. Ketika keuangan kamu yang aku lihat bakal lancar. Stabil, seimbang, ya, ada rezeki-rezeki besar yang akan kamu dapatkan di sini. Kenapa? Karena yang aku lihat ya kan secara visualisasi bakal ada ikut campur tangan Tuhan gitu ya. Oke. Dan kemudian energi kamu lagi positif-positifnya. Jadi ketika energi kamu lagi positif itu tadi karena ada ikut campur tangan Tuhan teman-teman. Jadi seakan-akan itu seperti menjadi magnet yang akan menarik rezeki teman-teman. Jadi rezeki nanti yang bakal datang di dalam kehidupan kamu. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Six of Wands, 6 tongkat. 6 tongkat muncul hadir untuk energi kartu kedua. Oke. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, kartu yang menjelaskan tentang bagaimana sih keberhasilan yang akan kamu benar-benar peroleh dengan cukup sempurna, teman-teman. Keberhasilan yang sebenarnya, ya kan, ini sesuatu hal yang mungkin cukup nyata, gitu. Kemajuan, peningkatan, ya namun di sini tetap sih ada orang-orang yang toksik ya, sepertinya tuh nggak ingin kamu meningkat, nggak ingin kehidupan kamu tuh bahagia, nggak ingin kehidupan kamu tuh sukses teman-teman ya. Nah, tetapi kalau aku lihat sih ini apapun yang dilakukan oleh seseorang terhadap kehidupan kamu teman-teman itu nggak bakal berhasil. Kenapa? Ini sudah takdir Tuhan loh, takdir semesta untuk kamu. Kamu bahagia ya, kamu akan bahagia. Kamu akan kaya ya, pasti kamu akan kaya. Ketika memang takdirmu seperti itu, ya. Jadi pasti ini akan menimbulkan adanya sebuah kecemburuan yang sangat begitu besar, ya kan? Iri dengki, itu sesuatu hal yang mungkin biasa, teman-teman. Ya kan, tetapi ketika kehidupan kamu susah, menderita, ya mereka senang. Ya, tapi kabar bagus deh untuk keuangan kamu dalam pekan ini. Next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sudah berumah tangga ya terlebih dahulu. Oke, bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Sagittarius dalam pekan ini ya. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Strength, kemudian aku punya Nine of Wands, dan aku punya Queen of Cups, Ratu Cangkir. Berbicara masalah kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang sedang berpacaran, ya kan? Jadi dari ketiga kartu ini cukup menggambarkan sih sebenarnya tentang bagaimana hubungan kamu yang cukup rumit, teman-teman. Ya, selalu saja ingin dimengerti tetapi tidak bisa mengerti, teman-teman. Ya kan? Dan kemudian terkait dengan sebuah keegoisan ini cukup tinggi banget sebenarnya. Ya, apakah masih dapat bisa dipertahankan? Ya, sebenarnya bisa. Yang paling terpenting adalah bagaimana cara diri masing-masing, teman-teman, ya,
untuk saling introspeksi diri di sini. Ya, untuk saling memahami pasangan masing-masing deh pokoknya. Ya, jangan sampai sebuah keegoisan ini yang terus-menerus dipertahankan akan berujung dengan sebuah penyesalan ketika semuanya sudah tidak dapat bisa diperbaiki lagi. Oke. Next, poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sudah berumah tangga ya. Nah, bagaimana kehidupan rumah tangga teman-teman Sagittarius dalam pekan ini? Apakah ada kabar baik, teman-teman? Aku punya five of cups ya. Kemudian ada ace of wands dan aku punya six of swords. Untuk masalah kehidupan rumah tangga teman-teman Sagittarius, oke, dapat aku akui loh, masalahnya masih ada ya sebenarnya. Tetapi masalah yang terjadi saat ini, aku lebih melihat cenderung ketidakstabilan sih untuk masalah ekonomi ataupun keuangan kamu, teman-teman. Kalau untuk masalah komitmen bagus, ya kan? Dan kemudian berbicara masalah sinerginya juga bagus. Artinya ketika dalam fase yang tidak stabil saat ini pun kamu dan dia itu sama-sama berjuang untuk keluar dari fase yang cukup bermasalah, teman-teman. Ya kan? Jadi itu sesuatu hal yang sangat luar biasa ketika sama-sama berjuang untuk bahagia, dan yang paling terpenting adalah ketika sudah bahagia jangan melupakan, teman-teman, dengan siapa kamu susah gitu loh, dengan siapa kamu pada akhirnya bisa berhasil. Kebanyakan seperti itu ketika sudah sukses, ya kan, bahagia, ternyata pergi meninggalkan, teman-teman, ya kan, dan bahagia dengan yang lain. Ya kurang ajar banget sih sebenarnya. Oke, next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad ya. Oke. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Seven of Wands, 7 tongkat, ada Knight of Cups, kesatria cangkir, dan aku punya Eight of Pentacles, 8 koin. Untuk teman-teman Sagittarius yang jomblo dan single, ya kan? Aku akui sih sebenarnya dari track recordnya memang cukup buruk, ya kan? Kamu selalu gagal di dalam menjalin sebuah hubungan, selalu saja kesannya itu dimanfaatin ataupun dikecewain, teman-teman. Ada kabar baik sih sebenarnya dari kedua kartu ini. Ya, ada sebuah indikasi tentang bagaimana kamu akan dipertemukan dengan sosok orang yang sangat-sangat serius, ya kan? Sangat berkomitmen, ya kan? Mungkin ini yang dinamakan jodoh nih. Ketika kamu selama ini berharap dipertemukan, ingin dipertemukan dengan jodoh yang baik, ya. Jodoh yang mungkin terlihat lebih mapan, iya paling tidak dia bijaksana dan dewasa. Itu, ya kan, teman-teman? Dan kemudian ada kabar baik juga untuk masalah kehidupan sosial ataupun keuangan. Nah, ini untuk teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang mungkin ya menjadi tulang punggung keluarga ya. Jadi cukup terlihat, teman-teman, tentang bagaimana kondisi keuangan kamu yang bakal meningkat di situ. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya Ratu Koin, ada kartu tongkat, dan aku punya 4 koin, teman-teman ya. Masih ada keraguan sebenarnya. Tetapi keraguan ini ya bercampur dengan sebuah rasa penasaran gitu loh, teman-teman, ingin tahu gitu. Mungkin seperti ini ya. Kamu orang yang mungkin masih ragu takut terhadap seseorang yang mungkin saat ini lagi dekat dengan kamu, teman-teman. Ya kan? Ya, kamu mungkin sedikit menaruh sebuah kecurigaan terhadap dia, apakah dia orang yang serius atau tidak gitu. Jadi di sini kamu berusaha mencari tahu nih tentang apakah dia benar-benar tulus tidak terhadap kamu gitu ya. Nah, sebenarnya kalau melihat dari energi ini sih, ini energi yang menggambarkan tentang bagaimana sebuah komitmen, teman-teman. Ya, berbicara masalah komitmen, ya ada sebuah indikasi dong bahwasannya dia orang yang mungkin bakal serius kepadamu gitu ya. Tapi kalau ketika ada sebuah keraguan di dalam diri kamu, ya jangan terburu-buru juga sih. Mungkin itu aja. Next.
12 tanggal lahir yang berpotensi akan mendapatkan keberuntungan ya. Oke, tanggal 14, 10, 30, 28, tanggal 6, 17, 29, 12, 27, 15, tanggal 5 dan 23. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.